Sampurasun, wilujeng sumping, wilujeng tepang deui siswa-siswi kelas 8. Ayeuna urang lebet ka pertemuan salajengna ngabahas perkawis diskusi atawa sawala. Ya. Kamari anjeun sadayana tos dipasihan penjelasan ngeunaan panata calagara ya, mandu acara, teras pancen panata acara, teras susunan acara atau runtuyan acara terus dijelaskan. Tak ayeuna urang lebet ka pembelajaran diskusi atau sawala. Tah naon sih diskusi atau sawala teh? Urang tingali. Oke, kita lanjut ya. Oke, diskusi atau sawala. Naon sih diskusi atau sawala teh? Nyaeta lamun diskusi atau sawala kemarin terus dijelaskan bahwa dipimpin nanti ku moderator. Nah, moderatorna disebut nanti panumbu catur. Beda jeng acara rapat, acara umum, nyata dipimpin ku panata acara ya, atau MC. Tapi lamun di acara diskusi atau sawala dipimpin ku moderator atau di bahasa Sunda mah dikenal oge panumbu catur. Lanjut. Tah, jadi si panumbu catur teh nyaeta jalma anu mimpin diskusi atau sawala. Jadi kalau MC mengatur acara dari awal sampai akhir, dari pembukaan sampai penutup, panumbu catur juga sama mengatur acara dari awal sampai akhir, dari pembukaan sampai penutup, dibubukan nepi ka panutup, tapi aya sawatara pancen anu kudu didugikeun ku panumbu catur. Naon eta ke tingali penjelasanna. Ayeuna urang bedah heula diskusi. Tah lamun diskusi ya di bahasa Sunda teh aya dua, dikenal diskusi biasa jeung diskusi panel. Nah, bedana naon? Tah, jadi tingali diskusi biasa nyata pokok persoalan dibahas ku moderator atau panunggu catur. Jadi dalam diskusi itu si moderator memberikan sebuah persoalan ya, misalkan membahas tentang efek samping vaksin misalkan ya begitu seperti itu misalkan ya, itu moderator menyajikan sebuah persoalannya. Nah kalau diskusi panel ya upami diskusi panel mah dibahas ke panelis, ada narasumber di sana. Nah disawalakeun ku pamilon. Nah pamilon itu adalah peserta diskusi. Nah jadi panelis mah narasumber, pamilon mah peserta diskusi. Nah jadi kalau di sini mah ada narasumbernya. Nah, si panunggu caturnya itu beda perannya ya dengan diskusi biasa. Nah, ini biasanya yang sering dilakukan itu adalah diskusi panel. Jadi ada narasumber menyampaikan sebuah materi pokok persoalan, misalkan dia menerangkan bahwa misalkan manfaat dari vaksin Sinovac misalkan. Nah, kemudian didiskusikan oleh si peserta diskusinya atau pamilonnya. Nah, jadi nanti peserta diskusi itu mungkin ada pertanyaan, mungkin ada pendapat, ada komentar, itulah sebuah diskusi ya. Mungkin kalian pernah melakukan diskusi ini di kelas, misalnya presentasi satu kelompok di depan kelas, kemudian kelompok yang lain menjadi peserta diskusi. Nah, itu juga disebut diskusi panel. Jadi panelisnya atau narasumbernya itu adalah satu kelompok itu ya membahas tentang apa misalkan ya mungkin pelajaran apa yang pernah diskusi IPS mungkin atau PKN ya. Kita lanjut. Nah, istilah-istilah di dalam diskusi. Yang pertama tadi moderator, itu panunggu catur. Nah, peserta diskusi itu disebut pamilon. Ya. Kemudian termin. Nah, termin itulah babak dengan diskusi. Maksudnya babak bukan seperti babak sepak bola ya. Jadi misalkan termin itu babak dengan diskusi itu misalkan yang pertama dia menyampaikan pengantar, misalkan. Terus yang kedua inti dari permasalahan yang diangkat. Nah, lanjut ke tahapan selanjutnya ke babak selanjutnya gitu ya. Nah, di diskusi biasanya ada yang disebut pro dan kontra. Nah, ini kalau pro ya bukan profesional, tapi pro itu maksudnya dia tuh pro dengan apa yang dibahas. Misalnya tadi tentang vaksin Sinovac tadi ya, bahwa dia setuju misalnya dengan apa yang dikatakan narasumber bahwa vaksin Sinovac ini aman bagi masyarakat misalkan. Itu disebutnya kelompok yang pro atau PAMIDA di bahasa Sunda dikenalnya. Nah, sedangkan kelompok yang kontra yang tidak setuju bahwa vaksin Sinovac itu aman, itu disebutnya panyawat ya.
Jelas ya. Jadi kalau di dalam diskusi artinya ada sesuatu yang dibahas dan mungkin ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan apa topik yang diangkat tersebut. Kita lanjutkan. Nah, sekarang tugas pokok dari panunggu catur. Jadi kalau pancen pokok atau tugas pokok dari panata acara kan sudah dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang tentang panunggu catur. Ya, pancennya atau tugas pokoknya itu apa sih panunggu catur? Nah, yang pertama adalah mengatur jalannya kesawala ya, muka jeung nutup acara sama ya dengan MC. Ya, lanjut. Yang kedua, ngadadarkeun persoalan pokok anu rek didiskusikeun. Nah, tadi walaupun misalkan di diskusi panel itu yang memberikan apa topik pembahasannya itu si narasumber atau panelis ya dalam diskusi panel, tetap si panunggu catur atau moderatornya tetap menyampaikan bahwa diskusi kita hari ini adalah temanya ini. Tadi misalnya tentang apa vaksin COVID-19 Sinovac berbahaya atau tidak, misalkan begitu. Ya, mungkin kalian pernah melihat di TV ada itu diskusi panel itu, contohnya di TV One. Programnya itu ILC, Indonesia Lawyers Club. Ya, nah itu diskusi panel tuh ada yang pro dan ada yang kontra. Ya, narasumbernya banyak di sana. Ada MC-nya siapa? Pembawa acaranya yaitu adalah si Karni Ilyas. Ya, lanjut. Ngatur giliran anu rek ngabahas pasoalan pokok. Nah, maksudnya dari narasumber tadi. Misalnya narasumbernya banyak. Ya, misalnya tadi diskusi di kelas nih, satu kelompok ada 5 orang. Nah, si panunggu catur yang mempersilahkannya. Oke, silahkan mangga ka pamateri nu kahiji menyampaikan pokok pasoalanna. Udah beres, baru mangga pamateri kedua jadi begitu. Jadi gilirannya itu diatur oleh si panunggu catur. Ya, tetap dia yang mengatur. Ya, yang selanjutnya adalah ngatur giliran anu rek ngasongkeun pamanggih temuan atau pendapat. Nah, ini masuk ke termin tadi, babak misalkan pertanyaan atau dengar pendapat misalkan. Nah, MC lah atau panunggu catur tadi lah, sorry ya bukan MC tapi panunggu catur tadi yang mempersilahkan misalnya dari kelompok 2 ada pendapat mengenai yang disampaikan kelompok 1 ya tentang vaksin tadi. Oh ya, saya misalnya kelompok 2 tuh mengatakan setuju ya. Terus silakan lagi sekarang ada temuan lagi kan atau ada pendapat dari kelompok 3 nah di apa dipersilahkan lagi. Nah, itu tugas dari panunggu catur. Lanjut. Ngingetan pamilon lamun tos nyimpang tina topik. Nah, itu juga tugas dari panunggu catur. Jadi kalau panunggu catur ini sudah melihat misalkan pendapat kelompok 3 nih sedang mengutarakan pendapat, ya, tapi dia menyimpang, ya, menyimpang dari topik. Misalnya tadi topik yang dibahas tentang vaksin Sinovac, tapi dia membahas tentang vaksin polio. Nah, itu kan sudah menyimpang. Nah, itu panunggu catur wajib menegur atau mere apa mere apanya mere warning gitunya, mohon maaf punten anjen tos nyimpang ti topik. Nah begitu itu tugas dari panunggu catur ya. Selanjutnya ngerenkeun caritaan pamilon lamun panjang teuing. Nah ini juga masuk ke dalam babak tadi ya, misalkan di dalam termin tersebut setiap pendapat dibatasi satu orang tuh satu pendapat itu misalkan 1 menit. Nah kalau sudah lebih dari 1 menit MC wajib memberhentikan atau menyetop pembicaraan si kelompok yang memberikan pendapat tadi. Ya, jelas ya. Lanjut. Yang terakhir, sorry, panunggu catur harus membuat kesimpulan. Ya, dia harus membuat kesimpulan bagaimana diskusi itu berjalan dari yang pro dan kontra kesimpulannya apa. Ya, jadi pasti ada kesimpulan itu ada mengandung muatan positifnya bagi yang pro, ya mungkin ada muatan negatif bagi yang kontra dan sebaliknya ya begitu ya. Oke, kita lanjutkan ke syarat jadi moderator. Nah, syarat jadi moderator atau syarat jadi panunggu catur ya, ingat ya moderator itu adalah panunggu catur. Yang pertama, nah kudu boga sikap tegas. Nah itu tadi itu berkaitan dengan poin yang ini ya. Yang ini nih, lamun pamilon tos nyimpang, caritaan pamilon terlalu panjang, nah dia harus tegas ya, nggak boleh dia lagi ngomong saya nggak enak motongnya, nggak bisa. Kalau panunggu catur dia harus tegas, wah karena sudah tidak apa anjir tos nyimpang, stop gitu ya. Nah, wajib gitu si panunggu catur memberhentikan. Kemudian
Panemu catur juga wajib mempunyai wawasan yang luas. Nah, wawasan yang luas itu terkait topik yang diangkat tentunya. Jadi, sebagai seorang panemu catur atau sebagai seorang moderator, sebelum diskusi berjalan, kamu harus tahu betul ya, topik yang diangkat itu kamu harus kenal ya. Apa? Jadi, di saat kamu nanti membuat kesimpulan, kamu wajib apa? Mengetahui secara utuh lebih banyak daripada si pamilonnya, daripada peserta diskusinya, agar kamu bisa memimpin sebuah sawala, sebuah diskusi itu dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah kudu bisa menggunakan bahasa numerna. Artinya ya bahasanya harus sopan ya, rengkuh, sopan santun gitunya, harus baik ya, karena walaupun tegas dia tidak boleh marah-marah gitu ya. Yang selanjutnya adalah harus netral, ya, adil. Nah, artinya jangan sampai kamu itu memposisikan diri sebagai panunggu catur, tapi kamu memperlihatkan diri bahwa kamu itu pro dengan apa yang dibahas. Nah, nanti kamu akan menjadi negatif di pandangan orang yang kelompok yang kontra. Nah, makanya tidak boleh. Jadi harus sama-sama, ya. Jadi kamu harus di tengah-tengah, ya. Kamu tidak bisa langsung mengutarakan bahwa saya pro, nggak bisa. Kamu panunggu catur di sini harus jadi penengah, ya. Harus benar-benar bisa mengkondisikan kondusif antara yang pro dan yang kontra, antara yang pamida dan panyawad itu harus sama-sama kamu dengarkan pendapatnya. Nah, yang terakhir adalah kudu bisa ngaregepkeun omongan batur. Nah, maksudnya di sini adalah jika ada pendapat dari kelompok lain yang pro misalkan atau yang pamida, nah kamu harus bisa menangkap omongan itu arahnya kemana. Nah, jadi ketika kamu nanti membuat kesimpulan, ya kamu ngerti gitu. Oh ya, pembicaraan dari kelompok dua yang pro itu bahwa dia mengatakan setuju dengan vaksin bla 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 gitu ya. Ya, kamu harus bisa menangkap gitu ya omongan dari pendapat itu. Nah, ini di dalam apa moderator nih di dalam sawal atau diskusi ada yang lupa saya masukin satu, yaitu adalah di sini di istilah-istilah. Nah, ada satu lagi yaitu adalah girang serat. Nah, juru tulis atau sekretaris. Nah, itu harus ada di dalam diskusi ya. Jadi siapa yang mencatat pendapat, mencatat pertanyaan, mencatat komentar itu adalah selain tugasnya panunggu catur, juga itu adalah petugasnya girang serat atau juru tulis. Jadi si juru tulis juga membantu perannya panunggu catur ya, tapi dia tugasnya hanya mencatat saja ya, tidak berperan vokal untuk berbicara mengatur acara, tidak kalau girang serat itu, tapi hanya panunggu catur saja ya. Jelas ya tentang diskusi atau sawalan ini. Oh, sudah habis ya. Jadi kalau di pembelajaran normal waktu itu di kelas saya pernah membuat simulasi pembelajaran diskusi ya, dan ada yang menjadi panunggu catur, ada yang menjadi girang serat, ada yang pokoknya banyak lah peran-perannya di dalam diskusi itu. Nah, karena kita belajar dari rumah, saya rasa itu agak sulit, tapi bisa kita coba dengan webinar, mungkin kita pakai Zoom atau Google Meet ya, ada kelompok yang menyampaikan materi, tapi saya rasa kita tidak terlalu fokus lah ke dalam diskusi, karena yang kita fokuskan di bab ini adalah bagaimana peran kamu menjadi seorang panata acara ataupun menjadi seorang panunggu catur ya. Intinya sama-sama saja, cuman acaranya yang berbeda ya. Kalau panata acara kan acaranya resmi atau acara umum ya. Tapi kalau panunggu catur itu khusus di dalam sebuah diskusi atau sawalan. Ya, semoga kalian paham dengan penjelasan saya ini. Hatur nuhun, sampurasun, salam corona.